ini agak nahan dana hibah untuk itu, mesti perlu diomongkan lah, kita tahu apa yang terjadi gitu loh. Pertama yang menerima itu juga Pak, yang yayasannya berkembang yang punya akses politik, yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak, diriungkeun anu narima nu ngariungkeun mana balik ya macan ke dongkul. Emang saya tahu yang gitu Pak, sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kali ini kita akan melihat ya tanggapan dari Ustadz Andri Kurniawan tentang keadaan yang sekarang dialami oleh Indonesia. Tadi kita telah melihat cuplikan Kang Deddy ya membatasi ataupun menghilangkan dana pemberian untuk pesantren. Apakah Kang Deddy tidak cinta pesantren? Menurut teman-teman gimana? Oke, kita simak video dari Ustadz Andri Kurniawan ya. Bapak, ibu-ibu lihat di YouTube itu ada Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap seperti Ustadz Zulkifli Alidai ya kan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari arah timur. Bahkan ulama-ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan bila di Syam, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis wa akhna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini pasti. Karena apa? Allah sudah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Akhirnya Allahu Akbar, sekarang di Palestina itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Mereka semua meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia, insya Allah. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Tidak tahu kita dari mana Allah akan bangkitkan nanti. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah, semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mayoritas mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Ini. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sudah memberikan arahan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini solusi syar'i. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayyatum bil aina wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bil jar'i wa tarakum jihad, sallallahu alaikum dulla la yanju hatta tarji' ila dinikum. Ini rawahu Abu Dawud. Idza tabayyatum bil ina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-aina. Al-aina itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bil jar'i. Artinya ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu maknanya jika umat Islam ini muamalahnya dengan sistem riba. Umat Islam sudah sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad fisabilillah. Umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah. Sallallahu alaikum dullah. Maka Allah akan turunkan kehinaan itu. Dan ini sudah nyata di Indonesia. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan tarji' ila dinikum ini maknanya hingga umat Islam di Indonesia ini bangkit semangat perjuangannya, bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaan ini. Insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada lagi satu ulama dari bilad Syam, yaitu Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani. Masya Allah, beliau ini ternyata keturunan Syekh Abdul Qadir kalau di bahasa nyebutnya di sana Al-Jilani, ya, kalau di Indonesia Al-Jailani, ya kan. Jadi Masya Allah, beliau tumbuh dari sebuah keluarga mujahid. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. Nah, ketika Masya Allah, dia benar-benar kecintaan pada ilmu itu luar biasa. Sampai ketika beliau mengambil program pasca sarjana, 2 tesis sekaligus ditulis. Tesis yang pertama dalam aspek sejarah, yaitu diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan Madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian yang kedua, tesis dalam aspek pendidikan Islam, diberi judul Tatawur Nafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Bahkan kitab-kitab yang ditulis beliau itu mewarnai seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Jadi beliau menulis buku Ushul Trilogi Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan dalam tingkat dunia beliau menulis satu kitab tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Itu benar-benar beliau mendapat penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Dan kitabnya ini Masya Allah mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia. Jadi ternyata Allahu Akbar, beliau benar-benar menulis kitab itu landasannya filosofis historis. Jadi beliau gambarkan, beliau ungkap pada saat 2 ulama besar ini, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Umat Islam kondisinya terpuruk, terjadi iftirak, perpecahan. Dan perpecahannya itu dahsyat, Pak. Bukan perpecahan masalah akidah, tapi pecahnya ini karena perebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Kemudian muncul ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan semakin pecah. Bahkan didominasi oleh ulama-ulama su' pada saat itu. Akhirnya puncaknya muncul penyakit mualah bil kuffar, minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Ini terjadi, dan ini sudah sama-sama sudah terjadi di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan pusat Katolik waktu itu, yaitu Paus Urbanus II, memonitoring kondisi ulama kondisi umat Islam di bilad Syam waktu itu. Akhirnya ini kesempatan emas bagi Paus Urbanus II untuk memobilisasi seluruh pasukan salib seluruh daratan Eropa. Apa yang terjadi? Dalam hitungan singkat berkumpul, dan rabi-rabi Yahudi berhasil memasukkan 2 agennya, yaitu Godfrey dan Peter, dijadikan komandan pasukan salib. Tepat 1096 Masehi, 1000 bukan 1900 tapi 1096, berarti ribuan tahun yang lalu. Akhirnya digerakkan semuanya menuju bilad Syam. Tepat bulan Juli 1097 Masehi, seluruh kawasan Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib. Akhirnya umat Islam diberikan 2 opsi. Ya, pertama, kumpul. Kalau enggak, habis. Siapa yang berkumpul di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dijamin aman. Tapi ternyata ini jebakan. Keesokan harinya hampir 70.000 kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tulang-tulang umat Islam, beberapa tulang-tulang umat Islam masih sampai hari ini masih dirawat, masih diawetkan.
Hari ini Bapak kalau terbang ke Republik Republik Ceko, cari kota Sedlec. Di sana ada gereja katedral, itu mulai dari depan penuh dengan tulang-tulang. Kalau masuk ke dalam, tulang lengkap, tulang tengkorak semuanya lengkap. Akhirnya pengurus gereja ini ditanya, kenapa ini peristiwa ribuan tahun yang lalu di Masjidil Aqsa, kenapa Anda mengawetkan ini? Apa jawaban dari pengurus gereja ini? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin. Bahkan itu sejarah, itu namanya salah satu dari anggota pasukan salib Raymond de Tolesi itu, ketika dia menunggang kuda di tengah-tengah berserakan mayat-mayat umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, begitu dia masuk ke pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kudanya. Itu darah umat Islam ini. Nah, hancur sudah, umat Islam hancur. Akhirnya dua ulama ini tadi, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengambil pijakan yang tadi saya bacakan tadi, surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, dijadikan pijakan untuk membangkitkan, membangun kekuatan umat ini. Kemudian beliau ambil satu hadis sahih rawahu Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, setiap jasad manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik-baiklah semuanya, kalau segumpal darah itu jelek-jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Pertanyaan kita, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya si Abdul Qadir Jailani ini menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangun kuwatul ummah, kekuatan umat? Ternyata di dalam qalbu itu dan kuatul fikrah, kekuatan semangat. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan, itu kan lagu-lagu kebangsaan itu Pak. Itu dibangun kolbunya, sehingga akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini membangun madrasah Al-Quran. Dalam waktu 50 tahun lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini dicetak, ditarbiyah, dibina oleh dua ulama besar ini, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, selama ini kan kita tahunya Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani sufi, gitu aja kan infonya. Tapi apa karya besarnya ini yang tidak paham. Akhirnya begitu lahir sosok Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan salib berhasil dihancurkan, sehingga Masjidil Aqsa, tempat kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra wal Mi'raj Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil dikuasai kembali. Setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib, 88 tahun ini. Alhamdulillah, apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Irsan Al-Kilani, Majid Irsan Al-Kilani ini dipraktekkan di seluruh Indonesia, termasuk di Padang ini. Termasuk di Padang. Saya melihat tentang ini pendirian rumah pesantren tahfidz dan kampung Quran. Itu di Padang, di kawasan hutan gitu ya, di kawasan hutan. Jadi Masya Allah, luar biasa ini Pak. Jadi ini kesempatan emas bagi kita. Saya melihat ini, Masya Allah, ini pusat peradaban Islam untuk membangun Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, terutama dari Indonesia. Nah ini kenapa Rasulullah mengatakan ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah setelah bangkit semangat jihad tadi. Ayo badiru bi amal, al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya diajak ke Padang kemarin itu, ya Allah, luar biasa. Ini ada yang baru tumbuh, dan insya Allah ini merupakan satu pusat peradaban Islam untuk membangun peradaban Islam. Dan tidak menutup kemungkinan di Pekanbaru yang saya sering melihat Ustadz Abdul Somad juga seperti itu, membangun sebuah kampung Quran, gereja Quran. Sekarang di mana-mana Pak, di Indonesia itu
muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran, itu di mana-mana. Dan ini yang dipraktekkan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, insya Allah kita optimis Allah akan bangkitkan Indonesia. Kita optimis. Bahkan ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, itu diajak ke pedalaman Kalimantan. Ya Allah, ternyata di hutan belantara itu ada pesantren tahfidzul Quran. Luar biasa. Jadi ini benar-benar silent majority, silent majority. Jadi mayoritas yang tidak nampak ini, masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan kuncinya yang terakhir sebagai penutup, seperti tema jargon kita, merawat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jamaat. Oke teman-teman semua, itu dia video kali ini. Ya, tadi kita pertama sudah menyaksikan dari Kang Deddy Mulyadi, dan tadi ada tanggapan dari Ustadz Andri Kurniawan. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.